Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi. Sudah lama sekali ya saya tidak bikin video di YouTube ini, dan di video kali ini saya akan tunjukkan ada dua pekerjaan, yaitu ini di belakang saya ini ya. Nah tuh, hari ini prosesnya sedang naik sekat, dan seperti yang kalian lihat itu, nah itu sedang proses naik sekat, dan saya rekamannya mohon maaf ya pakai HP aja, tidak perlu itu. Nggak perlu kamera yang bagus-bagus ya. Satu ini, yang kedua nanti saya akan ke satu galangan lagi, satu lokasi galangan. Di situ mereka sudah mulai lofting, cuma kemarin sempat berhenti ya nunggu konfirmasi dari saya karena ada perubahan sekat gitu ya. Jadi dari desain yang saya berikan itu ada sedikit perubahan, dan mereka tidak berani meneruskan pekerjaan itu sebelum saya konfirmasi atau misalnya ada diskusi oke atau tidaknya. Nanti saya akan tunjukkan di galangan tersebut. Sementara saya tunjukkan ini dulu. Nah itu ya, sekat bagian belakangnya sudah berdiri. Ini sekat kargo paling belakang, karena di depan di belakang sekat itu ada slop tank. Di belakangnya lagi nanti ada cover dam ya. Ini slop tank ya, ini slop tank. Apa sih fungsi slop tank itu? Dia untuk menampung sisa, misalnya kita habis cleaning tidak boleh langsung dibuang ke laut, dia harus disimpan di sini. Terus nanti ketika kita sampai di dermaga atau di pelabuhan, ini dihisap oleh lembaga semacam perusahaan khusus pengolahan limbah itu. Atau misalnya kapal yang punya ODM, dia dibuang menggunakan oil discharge monitoring. Seperti sistemnya seperti OWS gitu ya. Jadi dia bisa memisahkan antara minyak dan air. Itu. Ya, dan ini sedang persiapan untuk naikkan sekat di depannya. Mereka lagi masang apa itu? Kupingan. Itu tukang keren itu, Michi Timun itu. Nanti saya tunjukkan proses naiknya seperti apa, dan karena ini dia ada terangnya maka tidak perlu penyangga. Ya perlu penyangga hanya untuk meluruskan saja ya. Tapi untuk naikkan nanti itu dia hanya angkat dan langsung berdiri, karena dia ada terangnya itu. Dia bisa untuk menahan si sekat ini supaya tidak tumbang ke depan atau ke belakang. Ini yang dinaikkan hari ini yaitu sekat-sekat melintang ya. Sekat-sekat melintang, dia ada 5 buah sekat melintang, 6 sama ini 6 buah sekat melintang. Kemudian nanti sekat memanjang yang di tengah itu dinaikkan. Mudah-mudahan bisa saya tunjukkan juga. Sambil kita nunggu proses itu, mereka masang kupingan di belakang itu. Ada pertanyaan menarik ini ya. Ada 2 pertanyaan dari Mas Blackmail ya. Yang pertama yaitu, intinya pertanyaan ini, apakah kalau saya bangun kapal lalu baru halnya saja, baru konstruksinya saja tapi sudah lengkap, tapi mesinnya belum ada, kemudian tentunya surat-surat juga belum ada, apakah bisa kita tarik ke daerah lain, Om? Itu pernah dilakukan oleh kapal yang dibangun oleh Pertamina, yaitu waktu itu dibangunnya di daerah Lamongan, lalu di erection atau di finishing di daerah Lampung. Itu bisa ya, cuma prosedurnya saya belum tahu bagaimana. Yang jelas bisa. Jadi misalnya kamu bangun kapal di sini sudah sampai hal, lalu kamu mau pindahkan ke lokasi lain gitu, itu bisa Mas. Tentu ada izin-izinnya, ada surat-suratnya yang diperlukan, dan intinya bisa lah, itu saja ya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu masalah pengukuran. Nah ini pertanyaannya, intinya di pertanyaan itu, kalau misal apakah pengukuran kapal itu untuk menerbitkan surat ukur sementara itu harus lengkap semuanya, Om? Tidak. Kembali lagi ke tujuan pengukuran, yaitu untuk menentukan GT. Maka yang diperlukan hanya volume. Ketika kapal sudah terpasang semua dan sudah terbentuk volume atau sudah ada volumenya, maka di situ boleh dilakukan pengukuran atau bisa dilakukan pengukuran. Nah, mengenai prosedur pengukuran sekarang itu, sebelum dilakukan pengukuran, kalau dulu kan kita melakukan pengukuran, kemudian kita melakukan pengesahan gambar yang final. Nah sekarang itu harus pengesahan gambar dulu. Pengesahan gambar dulu di kapal, kemudian kita melakukan pengukuran, pengajukan pengukuran secara online dan melampirkan gambar yang disetujui atau disahkan oleh dit kapal itu tadi, baru akan dilakukan pengukuran. Dan tidak perlu nunggu mesin dan peralatan terpasang. Sudah ada bentuknya saja, yang penting di situ kita bisa menentukan volume kapal itu, baik volume di lambungnya maupun volume di bangunan rasnya ya. Untuk 2 pertanyaan itu tadi Mas ya. Intinya yang pertama yaitu bisa kapalmu masih berupa lambung saja, belum ada mesin, belum ada dokumen, dipindahkan ke lokasi lain, itu bisa. Cuma prosedurnya gimana Pak atau Mas itu, saya belum tahu, nanti akan saya cari tahu ya. Yang kedua, untuk pengukuran tidak perlu nunggu mesin. Jadi ketika sudah jadi
halnya seperti itu, sudah terbentuk seperti itu, maka bisa dilakukan pengukuran. Seperti pertanyaan itu. Lagi ya, jadi di sini ada Mas siapa ini? Lupa namanya ya, tapi kalian bisa baca di situ. Jadi saya baru beli kapal, kemudian bagaimana cara balik namanya, tapi gross aktenya belum ada gitu. Nah, yang pertama mungkin kalau kapalnya gede kamu bisa pakai akte jual beli. Lalu yang terpenting, ketika kamu membeli kapal yang belum ada gross aktenya, tentunya surat-surat lain sudah ada, surat ukur, surat laut, atau pas besar misalnya, dan konstruksinya. Nah, dari situ nanti kita bisa menerbitkan gross aktenya. Dan yang paling penting yang harus diingat yaitu kamu harus minta kontrak pembangunan dan builder sertifikatnya. Ya, itu aja. Untuk penunjang penerbitan gross akte, kamu bisa minta builder sertifikat dan kontrak pembangunannya. Itu nanti Mas. Jadi kita bisa ngajukan gross akte itu dari dokumen-dokumen yang sudah ada serta 2 penunjang tadi itu, ya. Itu Mas. Atau kalau lebih jelasnya kamu DM IG lah ya. DM IG nanti kita chat via WA. Mas ini enggak tahu serius apa enggak ya, ini loh. Kalau gross akte hilang tapi BPKB ada, berarti ini ada 2 barang Mas. Kapal dan kendaraan umum. Karena yang punya gross akte itu hanya kapal, yang punya BPKB itu hanya kendaraan bermotor itu. Jadi kalau gross aktenya hilang tapi BPKB-nya ada, berarti barangnya ada 2 ini. Kapal dan motor atau mobil misalnya, ya. Jadi istilah gross akte itu adalah sama dengan BPKB kendaraan bermotor, Mas. Jadi kapal tidak punya BPKB. Nah, hanya punya gross akte sebagai bukti identitas kepemilikan kapal itu. Kemudian kalau kendaraan bermotor tidak punya gross akte, dia hanya punya BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan itu. Jadi pertanyaan ini tidak bisa saya jelaskan ya. Hanya itu tadi saya mengandai-andai atau memisalkan, berarti barangnya ini ada 2. Ya, wis, makasih tapi pertanyaannya. Pertanyaannya ada yang menarik ini, ya. Nih. Jadi Pak, bisa kasih contoh BPKB yang asli atau palsu? Tidak perlu saya kasih contoh. Untuk mengetahui BPKB itu asli atau palsu, kamu bisa cek status hukumnya di Sah Bandar. Jadi misalnya BPKB, gross aktemu itu tadi kapalnya didaftarkan di mana? Contohnya misalnya di Priok misalnya. Kamu ngajukan permohonan untuk pengecekan status hukum kapal itu di Priok. Nanti akan diketahui nomor akte itu tadi terdaftar atau tidak di situ. Kalau tidak terdaftar berarti dia palsu. Itu Mas ya. Nah, namanya mengajukan status hukum. Itu ada prosesnya, bisa online kalau tidak salah. Nah, ini namanya Miji Timun ini, ya. Jadi teman-teman lagi persiapan itu masang tangga katanya. Jadi terang ini adalah akses untuk masuk ke double bottom, sering saya tunjukkan. Dan aksesnya harus ada tangganya, pijakan-pijakan untuk kita akses masuk. Makanya ini prosesnya agak lama persiapannya karena di situ lagi menyiapkan anak tangga, Mas ya. Anak tangga. Nah, itu. Mereka lagi mempersiapkan anak tangga. Ini juga begitu. Di situ ini lagi buka lubangnya. Jadi ada yang sudah di lubang, ada yang baru dibuka lubangnya. Pas turun di itu terang itu. Jadi ini di lubang, jadi aksesnya itu ya masuk dari situ, dia masuk ke sini. Makanya ini harus dipasang itu pijakan-pijakan itu. Ya, itu ada orang di dalam. Ya. Wes, itu dan yang di depan itu baru dibuka sama Mas Tengkuyung. Siapa yang buka ya? Mas Tengkuyung ya? Oh, Mas Pandi. Nah, ini baru dibuka. Tuh. Ya, jadi akses ke double bottom. Dia lurus ke sini nanti ya, sini. Tuh. Jadi setelah dibuka, di bawah kan belum ada anak tangga itu. Nah, ini pun gitu, Mas. Tadi harusnya, Mas. Sebelum saman potong ini, balaknya saman pasang dulu. Biar gak melengkung, ha? Memang udah naik. Nah, itu, apalagi gitu ya. Itu dipasang dulu balaknya baru dipotong. Ya wes, semuanya seperti itu ya. Nanti akan dibuka balaknya satu-satu. Balaknya dibuka lubangnya satu-satu. Ini Bang Pandi nih. Rek, ya, dilurus norek. Ya. Woi. Wes, cukup. Tali woi. Tal. Hah? Masih mau? Wes. Sip. Ya wes rek, lagi proses masang strip ya, strip sebelum dilubang. Jadi semua lubang itu harus dipasang strip dulu.
Itu pipone ku kok ngawur ya buka lubange, ora digawe strip dhisik. Biasane. Nah, ini sama juga ini orang ganteng sama Bang Pandi ini juga mau pasang strip ini. Ini strip ini. Ya. Jadi melengkung. Ya awalnya udah melengkung, kena potong makin melengkung. Makanya harusnya dipasang strip dulu baru dibuka lubangnya. Tapi bisa nanti itu dibaji namanya atau ditarik menggunakan chain block, dia bisa lurus lagi. Cuma ya ada namanya residual stress atau tegangan sisa, ketika las-lasannya di situ tidak kuat maka dia akan pecah karena ditarik itu tadi ya. Seperti itu, Rek. Yang pertama mungkin karena pengelasan, yang kedua gap antara plat yang satu dengan yang lainnya ini kurang. Itu terlalu rapat sehingga pada saat dilas dia tarik menarik sehingga dia bisa melengkung seperti itu ya. Jadi ini melengkung sekali loh, Rek. Nah ini, ketika nut sambungan platmu ini gapnya tidak terlalu jauh, tidak sesuai minimum, maka ini akan terjadi melengkung-melengkung karena tarikan las itu pasti terjadi. Nah contohnya ini, saya kasih contoh di sini ya. Ini yang belum dilas, oh udah diisi ternyata, sudah diisi. Nah, jadi kalau sambungan plat seperti ini contohnya misalnya, lalu kemarin waktu kita masang platnya ini gapnya dia kurang, jarak antara plat yang satu dengan yang lainnya dia kurang, maka dia akan saling dorong dan melengkung seperti itu. Terlebih kalau misalnya kamu buka itu, nah itu contoh bukaan itu. Sebelum dibuka sebenarnya harus dipasang balak dulu di samping ini, 10 cm dari bibir ini. 10 cm dari bibir ini harus dipasang itu balak dulu supaya melengkungnya tidak terlalu ekstrim. Tapi ini udah dibalak di sini. Nih, harusnya di sini. Oke, seperti itu aja sih. Hanya untuk info aja ke kalian bahwa proses pemotongan, pembukaan semua lubang di kapal itu memang harus diperhatikan. Ya wes ya, agak siang sedikit kita pindah ke satu galangan. Jadi ada proses pembuatan takbut 30 meter. Nanti akan saya tunjukkan prosesnya seperti apa dan loftingnya seperti apa. Karena kemarin saya hanya kasih lens plan dan GA saja, dan mereka sudah melakukan lofting, cuma katanya ada perubahan. Jadi ngundang saya ke sana untuk ya apakah perubahan itu diterima atau tidak gitulah ya. Kita sebentar akan ke sana. Oke. Oke yuk, area Kamandanu. Cuk, miji timun nggak teli. Weh, tuh mau diangkat tuh. Helmnya rek. Yo, wis nyantol lah iku, Mas. Oke. Ini mau diangkat ya. Apa rek? Diskusi apa rek kira? Oh, ono pesawat lewat barang, Cuk. Oh. Oke. Naik. Jadi pas ya. Kotak itu pas ada di garis itu. Jadi di situ ada garis-garis itu ya. Nah, itu kotaknya itu pas di garis itu. Oke, berdiri sekat. Ini 20% pembayaran ini, Rek. Sekat naik ini. Kalau sistem borongan ya. Langsung duduk dia. Oke, sip. Ya, tinggal geser-geser saja. Geser-geser menggunakan chain block atau apa, lalu kita nanti siku. Jadi di situ ada siku diagonal. Kita akan siku untuk memastikan ini tegak lurus dengan inner bottom ya. Untuk memastikan sekat ini tegak lurus dengan bottom, kita menggunakan siku yang sudah kita pakai bertahun-tahun itu. Nah, itu yang warna merah itu. Sikunya itu. Saya tunjukkan di sana ya. Nah, itu sikunya. Kita akan pastikan dia tegak lurus dengan inner bottom. Ini sedang ditarik-tarik dulu, dipaskan karena dia harus masih geser ke sini lagi dan mundur sedikit. Oke, seperti itu naik sekatnya. Nah, itu tuh sikunya tuh ya. Jadi di siku, dan sikunya itu udah siku permanen. Kita buat jadi di siku biar dia benar-benar nyudut atau tegak lurus dengan inner bottom. Oke. Dan untuk sekat-sekat yang belakang ini nanti prosesnya sama ya. Dia buka lubang. Ya mudah-mudahan sebelum dia buka lubang pasang stopper dulu supaya tidak repot. Buka lubang, pasang anak tangga, lalu sekatnya naik. Buka lubang, pasang anak tangga, sekatnya naik. Seperti itu sampai ke depan sana nanti. Oke. Dan sorry ya,
saya tidak bisa tunjukkan ya pekerjaan lofting itu tadi yang saya cerita di awal video tadi, bahwa di video kali ini saya mau tunjukkan dua kegiatan, yaitu pemasangan sekat tadi dan juga ada satu galangan yang sedang bangun beberapa buah kapal dan sedang ada pekerjaan lofting, dan mereka minta konfirmasi apakah perubahan sekat itunya sudah sesuai atau diizinkan gitulah. Tapi kayaknya siang hari ini saya tidak jadi ke sana karena ada sedikit kesibukan. Jadi video ini cukup sampai di sini saja. Teman-teman kalau misalnya ada request apa, silahkan request saja di kolom komentar. Pak, bahas ini gitu. Saya akan usahakan buat videonya. Dan perlu kalian ketahui bahwa siang ini saya tidak jadi karena ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, jam 1 nanti saya ketemu sama perusahaan Selves ya, perusahaan Selves sebagai mau ada pekerjaan di Kijing sana, itu ada masang pipa di bawah air. Nah, kita akan melakukan survei, kemudian kita akan buat bagaimana pemasangan pipanya, rencana seperti apa. Pokoknya jam 1 ini ketemu sama mereka, dan jam 2 sampai jam 3 itu saya mempersiapkan anak-anak karena mereka mau survei ke pedalaman, dan karena kesibukan saya tidak bisa ikut ya. Kalau trip yang kemarin ada beberapa kapal, ada 8 kapal, sudah kami survei 3, ini ada 3 lagi yang mau disurvei yang berangkat hari ini, dan saya tidak bisa ikut berangkat. Anak-anak yang berangkat nanti jam 2 atau jam 3 gitu, mereka persiapan berangkat ke pedalaman. Lalu jam 3 atau jam 4 nya saya ada acara di satu galangan juga, dan mohon maaf saya tidak bisa tampilkan di video ini ya, karena di situ mau ada rencana perombakan floating crane menjadi floating crane. Gimana ya? Floating crane menjadi floating crane. Jadi ceritanya ada floating crane dengan crane kapasitas kecil yang akan diubah menjadi crane dengan kapasitas lebih besar, itu saja intinya ya. Jadi saya tidak bisa tunjukkan video lofting dan kira-kira perubahan apa sih sesuai request owner. Kadang-kadang kalau kita mendesain sebuah kapal lalu sudah di lofting, sudah dicetak, lalu pemilik kapal minta diubah ini. Nah, itu kira-kira apa saja pertimbangannya? Apakah diizinkan atau tidak perubahan yang di request oleh pemilik kapal itu, dan pengaruhnya apa ke konstruksi, ke stabilitas. Sebenarnya kita mau bahas itu, cuma karena tidak sempat ya, mungkin di video berikutnya lah ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.